tiba-tiba temen aku tuh hilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin, nama aku Jihan. Aku adalah seorang pelajar SMK yang sekarang sudah duduk di kelas 12 dan sebentar lagi akan lulus. Aku di SMK mengambil jurusan keperawatan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang udah klik video ini, tonton sampai beres. Jadi di video kali ini aku mau sharing, mau cerita tentang beberapa hal atau mungkin kesan selama aku bersekolah di SMK selama 3 tahun. Mungkin kita mulai dari awalan masuk ya. Kenapa bisa masuk ke SMK? Karena waktu itu faktor utamanya yaitu dari dorongan orang tua. Jadi waktu itu memang orang tuaku lebih menyarankan untuk aku masuk ke SMK. Dan aku pikir salah satu alasan yang membuat mereka menyekolahkan aku di SMK itu karena waktu itu di daerahku itu SMK tersebut adalah satu-satunya SMK yang memiliki jurusan kesehatan, sehingga hal tersebut mungkin yang menjadi menarik perhatian bagi kedua orang tuaku untuk menyekolahkanku di SMK tersebut. Lalu kalau untuk alasan lainnya sih karena waktu itu ada pengumuman dari SMK tersebut, yakni pengumuman adanya program beasiswa, salah satunya yaitu bagi siswa yang berprestasi. Nah kebetulan waktu itu aku termasuk dalam kategori tersebut, dan ya aku pikir boleh untuk dicoba, dan akhirnya aku coba untuk daftar dan terima. Kalau untuk organisasi di sekolah cukup aktif karena dari mulai MPLS aja udah belajar untuk aktif juga. Terus waktu kelas 10 itu langsung ikut organisasi pramuka. Terus ada ini perekrutan OSIS, anggota OSIS ikut juga. Terus waktu itu ikutan ekstrakurikuler bahasa Jepang walaupun sebetulnya berarti di tengah jalan. Terus ikutan ekskul rohis. Terus sama satu lagi pernah ikut taekwondo walaupun cuma sehari. Alasan aktif di organisasi karena waktu zaman SMP aku pernah mencalonkan menjadi anggota OSIS, dan karena memang mungkin waktu itu kemampuan aku belum mumpuni, jadi waktu itu aku tidak terpilih menjadi anggota OSIS. Dan ya di situ ketika SMK benar-benar ingin menunjukkan gitu kepada diri sendiri bahwa saya bisa gitu untuk masuk OSIS dan aktif di sana. Manfaat ikut organisasi menurut aku banyak sih. Di antaranya itu kayak kita belajar buat bekerja sama dengan orang lain, terus belajar untuk menjadi makhluk sosial, terus belajar banyak hal lah, nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah temen, nambah skill juga. Kayak misalkan aku sedikit-sedikit belajar public speaking, belajar berbicara di depan orang, itu melalui organisasi gitu. Karena kalau ada acara besar itu paling sering jadi MC waktu itu. Terus kayak misalkan belajar tentang ilmu administrasi, mulai dari bikin surat menyurat, terus proposal dan lain sebagainya. Karena waktu itu juga sempat menjadi sekretaris. Pokoknya pengalaman di organisasi itu kayaknya mendominasi gitu. Pengalaman SMK itu terbanyak kayaknya didapat dari organisasi. Aku PKL di Puskesmas DTP di kecamatan aku. Jadi Puskesmas DTP itu adalah puskesmas yang ada rawat inapnya. Di sini juga banyak juga sih gitu pengalamannya, seru dan menantang. Karena ini itu adalah tempat untuk kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan apa-apa saja yang sudah kita pelajari dan juga sudah kita lakukan di laboratorium di sekolah gitu. Jadi ya memang seru gitu dan juga menantang karena ini kan kita terjun langsung ke dunia kerja. Jadi memang punya tantangannya sendiri gitu.
Dan kan apalagi yang kita kerjakan itu, yang kita urus itu adalah pasien manusia, yang mana itu benar-benar membutuhkan tanggung jawab dan juga keterampilan yang bagus dan baik gitu. Yang dilakuin di tempat PKL banyak banyak banget aktivitasnya. Kayak kita itu sering bantu perawat senior untuk misalkan menjahit luka, pasang kateter, pasang alat EKG, dan ya masih banyak lagi pokoknya. Lalu kalau untuk yang paling seru dari kegiatan di puskesmas itu kalau kita merujuk pasien ke rumah sakit yang besar, atau ketika ada acara puskel atau puskesmas keliling. Jadi petugas puskesmas itu datang ke tempat-tempat yang memang jauh dari fasilitas kesehatan. Ada beberapa hal yang memang jadi pelajaran tersendiri buat aku ketika aku melaksanakan PKL tersebut gitu. Di antaranya aku jadi tahu tentang dunia kerja, lalu tentang bagaimana hubungan antara rekan kerja yang satu dengan rekan kerja yang lain. Terus juga aku jadi tahu bahwa di dalam dunia kerja itu ada beberapa hal yang memang benar-benar harus diperhatikan. Di antaranya itu seperti bagaimana kemampuan kita dalam bekerja sama dengan rekan-rekan kita, lalu kemampuan kita untuk mampu memecahkan masalah, terus kemampuan kita untuk bersosialisasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan juga kemampuan kita dalam hal skill. Jadi kita itu harus mempunyai skill yang memang sudah kita kuasai dan sudah betul-betul terlatih. Dan aku pikir dalam pekerjaan apapun hal-hal tersebut memang betul-betul penting, betul-betul perlu untuk dilatih gitu. Aku melihat beberapa teman-temanku yang mungkin mereka tidak begitu jadi tidak betul-betul tahu kata per katanya seperti apa gitu dalam teori itu. Tapi mereka itu mampu dalam hal-hal yang tadi aku sebutin gitu, kayak dari sosialisasinya yang baik gitu kan, kerjasama dengan perawat seniornya juga baik, komunikasinya juga baik, terus punya skill yang memang cukup baik gitu. Dan hal tersebut betul-betul berpengaruh banget gitu. Mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik gitu. Jadi yang betul tahu teorinya, yang tahu materi, belum tentu mereka itu paham. Tapi mereka yang sudah mengerti gitu, bisa melakukan dengan baik dalam hal praktek misalnya, sudah pasti mereka paham akan teori-teorinya seperti itu. Mapel yang disukai selama SMK, mapel kejuruan sih. Soalnya itu adalah mapel yang memang baru ditemui gitu kan selama sekolah gitu. Jadi betul-betul ada kata tarikannya sendiri gitu. Dan juga kan itu memang pada bidang kita gitu. Jadi ya pasti harus suka. Terus kalau untuk mapel yang tidak disukai, bukan tidak suka sih, karena memang dasarnya tidak bisa gitu, tidak pandai-pandai. Itu mapel PJOK atau mapel olahraga, karena memang dari zaman SD pun sampai sekarang itu memang mapel yang benar-benar sulit untuk dikuasai. Terus paling matematika mungkin. Hal yang tidak kesampaian waktu SMK, ini pengen jadi ketua OSIS. Waktu itu mencalonkan, hanya saja memang suaranya jadi terbanyak kedua gitu. Jadi ya tidak kesampaian untuk jadi ketua OSIS. Kalau untuk pengalaman yang bikin malu ada sih. Waktu itu pas lagi LDKS, tiba-tiba teman aku tuh hilang gitu. Jadi dia itu adalah teman sekelompok, dan ketika kita lagi berpisah tiba-tiba hilang aja gitu teman itu. Dan sebetulnya aku tahu itu hanyalah akun dari panitia, cuman ya kita sebagai peserta cuma bisa mengikuti alurnya aja gitu kan. Terus waktu itu disuruh untuk mencari teman tersebut, dan sebetulnya aku udah punya firasat kalau teman aku itu disembunyiin di tenda panitia waktu itu. Cuman gak tahu kenapa waktu itu nggak jadi untuk ngecek ke tenda panitia, dan itu tuh bener-bener nyesel gitu, kenapa waktu itu nggak ngecek ke tenda panitia padahal udah ada firasat. Dan memang betul ternyata teman aku ini disembunyiin di tenda panitia. Terus hal yang bikin malunya itu adalah ketika waktu itu ada guru aku yang dia itu memanaskan suasana lah gitu. Jadi dia bilang ke kelompok aku, sekarang gimana tanggung jawab gitu kan. Dan guru tersebut nangis
hingga akhirnya aku pun nggak tahu kenapa ngerasa sedih aja gitu, jadi ikutan nangis. Dan yang parahnya itu nangisnya nggak berhenti-berhenti gitu sampai ujung acara gitu kan, sampai akhir acara ya nangis gitu. Dan kalau dipikir-pikir sekarang ya ngapain harus nangis gitu, karena kalau ingat suka malu gitu. Paling ini sih momen ketika jam kosong, terus momen ikut lomba gitu. Kayak kan misalkan ikut pramuka nih, kita tuh kalau misalkan lomba suka bareng-bareng naik truk gitu, kalau camping juga gitu kan. Kayaknya itu sih hal-hal yang bakal benar-benar dikangenin kalau udah lulus. Ya, aku angkatan pandemi part 2 dan memang belajarnya juga daring. Belajar daring enggak sih, kalau menurut aku mending belajar langsung di sekolah gitu, karena kalau daring itu rasanya banyak gangguannya gitu, kayak misalkan dari gangguan sinyal, terus apalagi kalau nggak punya kuota gitu kan. Terus juga guru itu ketika menerangkan rasanya kurang efektif gitu, banyak penjelasan-penjelasan yang kurang dipahami, dan ketika kita menanyakannya ulang pun sulit paham gitu. Beda kalau misalkan lagi di sekolah gitu, kalau misalkan kita gak paham ya kita bisa dengan enak gitu langsung tanyain ke guru gitu, jadi lebih jelas. Jadi ya lebih enak belajar di sekolah sih. Ditambah lagi kalau di rumah itu tidak bisa bertemu dengan teman langsung gitu, jadi kalau kita sekolah itu sehari-hari yang rasanya boring gitu. Kalau di sekolah kan tugas sebanyak apapun kita istilahnya bisa ya bermain sama teman gitu, bisa menghilangkan sedikit rasa stres dengan tugas. Terima kasih buat kalian yang udah tonton video ini sampai beres, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe-nya. Terima kasih, arigatou gozaimasu.